Kakak, kalau ajar aku pelajaran-pelajaran begitu, aku senang sekali jika kakak yang mengajar itu pelajaran-pelajaran begitu. Kata anak kecil sambil merayu kakaknya. Lalu kakaknya pun menjawabnya. Baiklah, karena kakak melihat yang ingin aku buat, kakak akan mengajari belajar membaca dan berhitung. Jawab kakaknya dengan penuh semangat. Mungkin tidak pasti, akan tetapi kakak kecil tidak pernah menyerah dan selalu ingin belajar. Kakak kecil tidak hanya belajar membaca, ia juga ingin belajar berhitung bersama ukiran-ukiran. Ketika kakak kecil merasa ingin sekali bersekolah, kakak kecil pun berkata kepada orang tuanya, "Ayah, kakak ingin sekali bersekolah. Kakak sudah pandai belajar membaca dan berhitung. Sama ayah sedang mengajarkan kakak untuk bersekolah?" Tanya kakak kecil pada orang tuanya. Kemudian ayahnya pun menjawabnya. Boleh anakku. Besok pagi kita akan melakukan kuis sekolah Belanda dan menanyakan apakah kamu sudah boleh bersekolah di sana. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Seru kan? Kalau begitu, kita lanjutkan ya. Keesokan harinya, sampai di sekolah, ternyata syarat guru di sekolah harus berusia 6 tahun. Sedangkan pada zaman dahulu, catatan kelahiran belum seperti saat ini. Jadi, ada cara lain agar bisa memenuhi kriteria tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak? Cara untuk masuk sekolah dulu itu seperti apa? Kalau belum tahu, sini biar saya kasih tahu ya. Yaitu, tangan kanan kita harus bisa menjangkau kuping kiri kita. Kata kecil pun berbisik. Aduh, aku harus bisa. Kata kecil terus mencoba untuk menjangkau kuping kirinya. Bagaimana ini? Tidak sampai. Sayangnya, kata kecil tidak sampai menjangkaunya dan dia pun merasa sedih. Akhirnya, dia harus pulang menyelesaikan sedih tersebut. Sesampainya di rumah, kakek melihat cucunya yang sedang bersedih. Kakek punya ide untuk menjaganya pergi ke surau. Lalu, kakek pun berkata kepada anak kecil, "Cucuku, janganlah kamu terlalu bersedih. Kakek akan mengajakmu pergi ke surau dan belajar ilmu agama dan adat istiadat." Mendengar hal tersebut, kata kecil pun menjadi merasa senang. Kata kecil pun berkata kepada kakek, "Benarkah kakek? Kalau begitu, Kata ingin bersiap-siap dulu ya." Sahut kata kecil dengan penuh gembira. Kakek yang berkata kecil memberikan semangat kepada Kata untuk mengajarnya bagi menimba ilmu di surau, seperti menguji di surau. Kata juga diajarkan oleh beberapa bagaimana cara yang baik dan yang benar dalam Islam. Dan para bibi mama nenek